muka orangnya tuh secara langsung gitu loh. Biasanya kalau KSM offline kan kita bisa lihat nih orangnya paham apa enggak, bisa berinteraksi kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau online tuh kayak yang ntar aku ngomong dia paham nggak ya, terus kayak keterbatasan gitu kan. Aku biasanya tuh nggak perlu prepare apa-apa gitu, kayak datang aja buka PPT terus coret-coret aja gitu di papan. Nah sekarang tuh kayak karena serba online aku nggak bisa dong coret-coret gitu, main asal aja gitu coret-coret di papan. Jadi harus emang bener-bener kayak nyiapin nyiapin itunya PPT-nya kayak gitu kan biar jawabannya tuh jelas. Biasanya kan kalau kerjain bersama di papan gitu kan lebih enak gitu ya, kayak bareng-bareng. Terus kayak sekarang karena kondisinya online jadi kayak gimana caranya ya walaupun nggak kerjain bareng-bareng di papan tapi tetap kalian harus ngerti kayak gitu. Ini udah kita pada mau nunggu atau kita mulai aja nih? Mungkin bisa dimulai aja kali ya Kak sekarang Kak. Oke, oke. Di sini gini ya, kita ke SM ini tuh kita sama-sama belajar ya. Jadi kayak aku sharingin apa yang aku tahu. Nah, teman-teman juga apa ya? Kalau ada yang aku keliru atau aku salah, teman-teman tuh bisa gitu ngoreksi. Jadi kayak enggak aku yang ngajarin berarti aku nih yang paling pintar, paling tahu semua enggak. Jadi kita sharing aja ya. Terus kalau misalnya oh iya, sebentar. Teman-teman itu diajarinnya sama Pak Pras sama Pak Budi aja? Dua dosen aja kan? Atau ada dosen lain lagi? Aku udah lihat sih materinya. Oke. Gini, teman-teman itu lebih prefer pengen kita kayak bahas PPT secara singkat, terus kita latihan soal, atau kayak ngulangin bahasin PPT-nya lagi secara detail baru latihan soal gitu. Kalau menurut aku mungkin lebih efektifnya dibahas secara singkat terus kita latihan soal gitu kali ya. Soalnya kan teman-teman semuanya bisa nonton kembali penjelasan dosen yang rekaman videonya kan ya. Ini kalau pada yang off cam terus nggak jawab, aku bingung nih. Dia iya apa enggak sih? Apa ya? Kalau iya kalian kasih reaction deh, reactionnya kayak gini, jempol. Iya gitu, iya reactionnya jempol. Atau ada yang mau menanggapi, kasih reactionnya tanda tangan yang enggak. Kalau ada yang mau menanggapi, raise hand aja gitu ya. Oke, biar aku mau berinteraksi dengan kalian meski terbatas gitu ya keadaannya. Nah, terus gini, nanti kalau pas aku ngejelasin terus ada yang benar-benar kayak ada yang kalian nggak paham, tanya aja gitu loh, sesederhana apapun pertanyaannya, tanya aja kayak ya namanya juga ikut KSM, kalau ikut KSM kan berarti ada yang belum kita pahami nih, terus ya tujuannya biar apa ya, tujuan ikut KSM ya biar apa yang sebelumnya nggak kita pahami, nanti kita tuh jadi paham kayak gitu. Jadi kalau setelah KSM tapi tetap nggak paham, itu kayak nggak guna gitu loh ikut KSM. Jadi nanti kalau pas aku ngejelasin ada yang kalian nggak paham, sesederhana apapun pertanyaannya, sedasar apapun, tanya aja ya, kayak jangan sungkan, jangan kayak, ih aku BG banget deh kayaknya kalau aku nanya itu. Enggak, kayak yang namanya orang nggak ngerti ya, ya udah sih, kayak gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa. Apapun yang kalian nggak paham, tanya aja ya. Jangan sungkan, jangan, ya kan namanya juga ikut KSM gitu ya, oke? Nah, sekarang kita langsung aja. Aku dari tadi banyak ngomong banget ya, mohon maaf nih, emang doyan ngomong. Nah, oke. Aku apa ya, share screen kalau gitu. Oh, muncul nggak sih apa yang aku sharein?
Kalau gini, kita kan sebenarnya PPS, terus ada klaster. Nah, kan secara garis besarnya kita tuh di MPC ada pelajarin 3 bab itu. Nah, terus kalau yang kalian di di pertemuan kalian itu dibagi gitu ya. Sistematiknya 8 sama 9. Terus PPS-nya 10, 11, 12, ya kan ya, 13, 14-nya cluster. Nah, mungkin untuk pertemuan KSM kali ini, aku sampai dari sistematik sampai PPS. Nah, yang WOR juga, deh. Nah, nanti yang sisanya itu pertemuan yang selanjutnya gitu. Jadi kita bagi jadi 2 ya, biar nggak terlalu padat, biar kalian itu bisa bisa mencerna dengan baik gitu loh. Kalau terlalu padat itu tuh kayak semuanya ketampung masuk terus nanti kayak bingung gitu. Nah, oke. Terus sekarang kalian ini ya langsung jawab apa sih, kayak kalian nyautin aja gitu aku, terus kalau pas aku ngejelasin kalian nggak paham langsung potong penjelasan aku juga nggak apa-apa, atau resign kayak gitu ya. Tapi aku kayaknya nggak kelihatan deh soalnya share screen. Langsung dipotong aja, langsung nyaut kayak gitu, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau misalnya pengantar, ini aku pokoknya kalau beneran belum paham tanya aja ya, tanya. Nah, kalau ini pengantarnya, kita kan ceritanya mau ngejelasin mau ngebahas PPT secara ringkas aja ya. Karena kan kalian bisa nonton lebih lanjut, lebih detail kan sebenarnya. Kita nanti setelah ini tuh langsung ke latihan-latihan soal. Soalnya katanya kalian kalau sama dosen latihan soalnya itu nggak dibahas. Iya nggak sih? Atau cuma Pak Budiandra doang yang pas dibahas? Yang Pak Pras kalian dibahas nggak soal-soalnya? Yang kelas Pak Pras mungkin bisa jawab. Dia mungkin atau Zila yang aku tahu. Lagi gangguan jaringan kali ya, Kak. Oh. Nah, oke. Langsung aja ya. Jadi kalau misalnya kalau MPC itu sebenarnya kan tipe soalnya nanti yang sering keluar di UAS itu yang teori sama yang hitungan. Teori itu ya yang kayak gini, misalnya bentukannya yang kayak keuntungannya, terus nanti kelemahannya, kayak gitu-gitu. Terus itu sih yang kayak kalian harus hafalin karena kemungkinan juga bisa keluar pas ujian. Coba ya. Kalau keuntungan, kelemahannya, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham ya semuanya? Dijempolin kalau udah? Kita kayak mau coba ini percepat buat PPT-nya. Oke, keuntungan sama kelemahannya udah paham, perbedaannya SRS sama sistematik dalam pemilihannya juga udah kan, kayak ini tuh lebih tersistematik kayak gitu. Kalau ini ya random kayak gitu. Terus dalam pemilihannya kalau SRS semuanya pakai TAR, kalau ini cukup TAR di AR pertamanya aja. Oke, paham. Ini beneran nih ya, kalau paham dilanjut, kalau enggak nanya. Nah, paham ya, kalau selama nggak ada yang ngejawab atau nyanggah, aku anggap paham ya. Nanti kayaknya bakal lebih jelasnya kalau kita latihan soal. Ini juga kan masih kayak cuman penjelasan dasarnya kayak gitu ya. Terus nanti itu sebenarnya kalau dalam sistematik itu kan ada 2 cara kan, ada yang linear, ada yang sirkular. Nah, teman-teman juga udah paham kan ya apa bedanya yang linear sama yang sirkular. Oke. Terus nah, sebenarnya cara hitungnya sama, cuman dalam pemilihan angka randomnya kan yang ini kurang dari N.
Kalau yang sistematik kurang dari dengan K. Oke, itu setelah dapat, terus perhitungannya kan sama aja. Terus pemilihan sampelnya udah lumayan jelas kan? Apa nih di chat? Kalau oke. Nah, terus hubungan dengan stratified, teman-teman paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Sebenarnya kalau yang kayak gini-gini tuh nanti pas ujian juga nggak apa ya, pertanyaannya tuh bukan biasanya yang teorinya tuh nggak berbunyi kayak gini sih. Aku kan juga dulu kan kelasku diajar Pak Budiandra, terus kelas sebelahnya diajar sama Pak Pras, kayak gitulah pokoknya. Stratified, oke. Terus perbedaan sistematik sama stratified, teman-teman, kalau belum ada yang nyanggah, aku anggap paham nih. Tapi kalau beneran nggak paham, tanya aja ya. Nah, terus kalau komposisi K sampel sistematik, teman-teman ada yang ingin bertanya tentang ini? Yang ini itu all possible sampelnya kayak gitu. Tapi kalau dalam praktek soal ujiannya, jarang sih yang kayak gini tuh ditanyakan. Kayak ini tuh masih terlalu dasar-dasarnya gitu. Terus penduga rata-rata, linear, kalau K-nya bilangan bulat sama K-nya nggak bilangan bulat. Kemarin udah ada kesepakatan kan ya, kalau K-nya bukan bilangan bulat, dibulatin secara sistematik, kayak gitu kan. Terus kalau yang sirkular, itu biasanya hasilnya lebih unbiased. Oke, ini juga masih sederhana banget ya. Contohnya kan, teman-teman, saya nggak paham ya. Kalau nggak paham, tanya aja. Terus menduga rata-rata. Oke, ini tuh yang rumus-rumus yang sebenarnya bakal kita pakai nantinya. Nah, ini derajat untuk mengukur kehomogenan. Oke. Nah, ini kan contoh soal yang masih sederhana banget nih. Oke, masih 9 sampel. Nah, kita langsung aja kali ya. Enggak, masih. Kira-kira kalau dari pertemuan 8, teman-teman ada nggak yang masih dibingungin atau perlu dijelasin lebih lanjut? Misalnya tentang apanya, kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau MPC itu yang penting pahamin konsep, terus tahu gitu rumusnya itu bakal pakai yang mana gitu. Baca soalnya, terus bisa gitu nerjemahin ini tuh pertanyaannya apa, mintanya apa, kayak gitu. Nah, coba ya kita lanjut dulu nih ke pertemuan 9-nya. Oke, ini teori ya, yang populasi sistematik itu kalau di populasi seperti apa kan yang bakal efektif gitu. Kalau susunan acak, ya dia bakal ekuivalen dengan SRS dan memiliki varian yang hampir sama. Tapi kalau diterurut, dia bakal lebih efisien, bakal lebih presisi dibanding SRS. Terus kalau periodik, dia kurang baik karena sampelnya bakal homogen semua, jadi dia kurang presisi, kurang tepat gitu. Nah, terus ini kan ada 4 model ya, simple random, stratified, paired, sama successive. Terus kalau ini sebenarnya nih ya, dari keempat ini, rumus-rumusnya ini yang penting kita tahu aja gitu, ini pas kita ngebaca soalnya, oh ini soalnya tentang apa. Terus rumusnya itu kayak gimana, terus perhitungannya kayak gimana gitu, misalnya pengambilan sampel pertama, AR1, dan seterusnya. Misalnya kayak gini dulu ya, teman-teman lihat dulu, ini pokoknya rumus-rumusnya. Nah, aku tuh udah sebenarnya ngekelompokin, ini nih harus dihafal nih kesimpulannya, keuntungan kelemahannya. Nah, aku tuh udah ngekelompokin kayak gini. Ini biar lebih mudah. Kalau misalnya pas ujian kan kita boleh kan ya iya kalian bolehin kan open rumus, open book semuanya. Nah, ini tuh ada kayak gini. Ini rumus
waktu itu aku core akademiknya, terus kayak aku ngebuatin rumus buat dibuka pas ujian kayak gitu, boleh sama dosen kayak bawa rumus ke dalam ruang ujian karena MTC itu kan nggak mungkin ngambil rumus nih, jadi bawa rumusnya. Nah gini, pertama kalau sistematik itu kan ada linear, ada sirkular. Bedanya itu cuman di AR1-nya kan. Kalau linearnya kurang dari sama dengan K, kalau sirkularnya kurang dari sama dengan N. Terus K itu sama dengan interval. Kadang ada yang bilang K, ada yang bilang interval juga kan, pakai I. Terus rumusnya N besar per N. Oke, terus pembulatannya matematis. Kayak kesepakatan kalian sama dosen juga pembulatannya matematis kan ya. Terus, nah ini tuh Y-nya. Dari PPT ya, ini tuh diambil dari PPT pertemuan 8 sama 9. Ini Y bar I-nya kayak gini. Ini sistematik, ke bawah sini tuh sistematik semua nih. Jadi ini untuk Y bar I-nya, ini Y bar besarnya. Terus ini tuh kan ada 3 cara kan tadi, 3 cara variansnya. Ini di sini. Di sini kan ada 3 cara ya. Cara 1, cara 2, sama cara ketiga. Mana cara 3? Oh ini, yang pakai Pro. Nah, jadi kalau di rumusnya nih, ada 3 caranya nih. Ada cara 1, ini cara yang kedua. Tapi kan kalau cara kedua harus pakai S kan, S kuadrat. Nah, S kuadrat itu rumusnya ini. Jadi kayak sudah ada gitu loh sebenarnya rumus-rumusnya. Yang penting teman-teman tuh tahu aja pemakaiannya tuh ini bakal pakai cara yang keberapa. Terus cara-caranya gimana. Ini SW ini, terus di sini ini cara ini nih rumusnya di sini. Terus kalau cara 3, cara 3-nya tuh kan ada pakai row ini. Nah, row itu cara-caranya kayak gimana? Cara-caranya di sini. Kayaknya biar lebih jelasnya, oh ya, terus ini simple random. Simple random itu rumusnya kayak gini. Terus untuk kayak pokoknya dalam menghitung tuh kita pasti rata-rata cuman cari kalau nggak Y bar Y cap, terus variansnya gitu. Jadi rumus yang ada tuh emang cuma kayak gitu, cuma kayak Y bar, terus varians kayak gitu. Terus Y bar varians. Nah, varians itu kan bisa cari RSE, bisa cari SE-nya juga kayak gitu. Ini Y bar varians, Y bar varians kayak gitu. Ini paired-nya ada yang genap, ada yang ganjil kan. Kalau paired kebagi gimana sih biasanya paired. Nah, kebagi jadi ada yang genap, ada yang ganjil. Kan beda ya. Kalau yang ganjil harus pakai yang MN tambah 1/2 itu. Kayak gitu. Rumusnya beda nih. Rumus di variansnya. Sementara kalau di Y-bar-nya sama aja. Suksesif juga. Nih. Kalau suksesif pasti tetap kayak Y-bar. Kayak Y-bar. Cuman kan beda-beda gitu ya. Perhitungannya. Nah, udah deh. Ini tuh kayak untuk bab 8 sama 9 rumusnya itu cuma ini doang. Kemudian coba ya kita latihan soalnya, misalnya kayak gini. Latihan soalnya nomor 1, pilot survei ini. Oke. Kita baca dulu nih kira-kira apa aja yang diketahui. Diketahui yang pertama pengambilan sampel TAT secara independen. Di sini kan dibilang secara independen. Terus N besarnya 42. Tahu dari mana N besarnya 42? Karena ini populasi untuk desanya itu sampai 42 desa. Terus N kecilnya sampelnya 14. Karena di sini tuh dibilang tentukan 14 desa yang terpilih sebagai sampel. Jadi sampelnya 14 desa. Terus N besar dibagi N kecil, kan-nya kan? 3. Terus diminta menggunakan model pasangan. Nah, kalau model pasangan kan harus pakai yang K aksen gitu kan. Nah, K aksen kan 2K. 2K berarti 6. Berarti range untuk AR1 dan AR2-nya. AR2 itu ada yang sebut, seringnya juga ada yang nyebutin AR1 aksen kan. Nah, itu berarti harus kurang dari sama dengan
aksennya kan, kurang dari sama dengan 6. Nah, ini tuh yang diketahui dari soal ini. Nah, oke. Udah, terus yang ditanyain kira-kira apa nih yang ditanyain? Nah, kita baca nih di sini perkiraan total hasil panen tomat untuk seluruh desa dalam surat kepercayaan beserta RSE-nya. Nah, berarti perkiraan total hasil panen. Nah, total ya berarti beserta RSE-nya. Nah, kalau total berarti lambangnya Y cap. Ini bacanya tahu ya, bacanya Y cap. Nah, kalau total berarti Y cap. Kalau rata-rata berarti apa? Dijawab dong. Rata-rata berarti Y bar. Kayak gitu kan. Iya. Terus kita di sini kan dibilang mulai dari halaman 2 baris 12 kolom 1 secara independen kan. Terus halaman 2, oke, ini halaman 2 baris 12 kolom 1. Karena pasangan kan berarti di sini cuma 1 digit. Terus langsung sama pasangannya berarti yang kita perhatikan harus 2 digit kan, kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau yang pertama ini kan nggak bisa nih, karena 9 lebih dari 6 kan. Nah, dilewatin tuh ke bawahnya, berarti 2 sama 6. Udah deh, jadi kita dapat AR1-nya itu 2, yang ini AR2-nya atau AR1 aksen pasangannya 6. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Jadi kan kayak tadi kan pertama, cari dulu nih apa aja yang diketahui dari soal. Setelah udah, apa nih yang ditanyain. Terus setelah itu kita jawabnya per langkah-langkah. Oke, kerjain dulu, cari dulu AR-nya. Setelah itu dapat AR-nya, kita hitung nih kayak ya teman-teman tahu kan gimana sistematiknya, kayak 2 tambah 6, oke 8, terus 8 tambah 6 lagi, terus 14 tambah 6, ini sampai akhirnya kita dapat ada 6 angka random yang akan nunjukin yang mana aja nih, kira-kira yang mana aja sih sampelnya kayak gitu. Oke, ini juga pasangannya. Ini berapa sih? 1, 2, 3, oke, 14 ya. Kan tadi N kecilnya 14, berarti harusnya ada 14 bagi 2, 7. Harus ada 7 pasang. Nah, 7 pasang kan jadinya. Oke, terus sekarang kita pilih sampelnya. Oke, lihat. Kalau yang warna hijau, gedeannya. Warna hijau itu aku untuk yang AR yang ini, terus yang biru untuk AR yang ini, yang pasangannya. Coba teman-teman lihat. Kalau yang nanti ini filenya bakal aku kirimin aja sih, biar kalau mau pelajarin lebih lanjut ya. Kasih Kak. Ini, ya. Terus kalau ini kan teman-teman baca di soalnya itu dibilang diurutkan secara implisit, ada implisit stratifikasinya ya. Jadi ada yang kurang dari 15 sama minimal 15 kan. Nah, cara hitungnya itu bukan kayak gini, misalnya nomor 2, ya udah 2 yang keambil. Terus nomor 8, ya udah 8 yang keambil. Enggak ya, enggak kayak gitu. Terus udah dijelasin juga kan ya. Jadi harus berdasarkan implisit stratifikasinya. Jadi misalnya kalau di sini kan yang paling kita dari yang terkecil ke besarnya ya. Jadi yang kurang dulu diselesaikan. Di sini nomor urut 2. Oke, berarti benar nih 2, 1, 2. Terus selanjutnya berapa? Nomor urut 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 itu jatuhnya 8 tadi, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 nih. Berarti 'Ah, jaringanku. Mohon maaf ya, tiba-tiba keluar. Nah, oke, share screen lagi. Nah,
tadi 8 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi 14 itu jatuh ke yang 34 kayak gitu. Nah. Oke, terus 20 kayak gitu terus ya. Jadi 14, terus 15, 16, 17, terus baru pindah. Yang setelah di sininya habis dulu 17, 18, 19, 20. Nah, yang ke-20 itu jatuh ke nomor urut desa yang ke-7. Nah, jadi 20 itu langsung kayak gini. Misalnya panennya 408. Jadi 20 itu 408 nilainya, YI-nya. Kayak gitu. Terus AR9 juga. Selanjutnya yang AR ke-9 itu 26. Berarti kan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kayak gitu. Ini kenapa perhitungannya kayak gini? Karena dibilang tadi di soalnya ada pakai implicit stratifikasi kayak gitu. Tapi kalau nggak dibilang, ya udah berarti emang sesuai nomor urutnya. Tapi kalau ada berarti emang ada strata dalam sistematiknya kayak gitu. Itu harus diperhatikan. Kalau nggak dibilang ya udah berarti langsung aja sesuai nomor urutnya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, ininya juga kayak perhitungannya sama untuk AR2-nya juga kayak gitu. Dihabisin dulu yang strata satunya, baru dipindah ke strata yang berikutnya, strata yang keduanya. Terus kita dapat nih nilai-nilainya. Sejauh ini teman-teman paham nggak kira-kira? Sampai ke dapetin nilai AR dari kerangka sampelnya. Gimana di jempol kalau paham guys. Nah, oke. Terus kan kalau di kita mau ngitung Y, kalau tadi di sini, nah kita lihat nih rumus yang total. Kan total nih nggak ada nih, di sini tuh cuma ada rumus Y barnya. Tapi kan sebenarnya bisa ya kita carikan dari kemarin yang pas sebelum UTS pasti udah diajarin kan gimana cara dari yang rata-rata ke total, total ke rata-rata, kayak gitu. Ada kan diajarin? Kalau nggak, nah ini kan ada rumus Y barnya nih. Oke, terus ya udah itu rumus yang dipakai berarti nih. Cari dulu aja Y barnya, nanti kita ubah ke Y cap-nya. Ini rumusnya, terus masukin nih N kecilnya 14 kan tadi, terus sigma YI-nya. Sigma YI-nya ya udah tinggal di sigmain aja kayak gitu. Yang tadi ini nilai-nilai YI-nya udah dapat disigmain. Ini udah dapat nilai-nilai YI-nya disigmain kayak gitu. Oh, oke. AR kurang dari, ini lebih dari ya, kurang dari sama dengan maksudnya mungkin ya. Kurang dari sama dengan 1 dan AR kurang dari, oh gini-gini. Ininya mana nih? Oke, kan range AR-nya itu kan paired nih. Kita coba buka PPT-nya ya. Terus di sini dilihat. Nah ini, kan ambil dua angka random. Jadi ngambil dua angka sekaligus yang kurang dari atau sama dengan keaksennya, yang kurang dari atau sama dengan keaksen untuk menentukan dua unit yang terpilih sebagai sampel pertama. Jadi kan karena ini berpasangan, kita ngambil dalam tarnya juga langsung dua angka sekaligus. Kalau misalnya karena di sini itu cuma satu digit keaksennya, jadi yang kita perhatikan di tabelnya itu cuman karena pasangan ya, pasangan berarti dua. Kalau misalnya di sini keaksennya 14 atau 20 kan dua digit. Berarti yang kita perhatikan di tar-nya itu 4 angka nih, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, karena ini cuma dua digit, karena ini cuma satu digit, jadi kita perhatikannya cuma dua angka, langsung sekaligus berpasangan. Terus kan tadi di sini di PPT-nya itu dibilang ambil dua angka yang kurang dari atau sama dengan keaksennya untuk menentukan dua unit yang terpilih sebagai sampel pertama. Jadi kita kan cari sampel pertamanya pakai tabel angka random, selanjutnya kita pakai sistematik kan. Nah, pertamanya kita pakai
angka random. Nah, ini pertamanya. Jadi kayak kurang dari sama dengan K aksennya. K aksen kan 2 kali K. Nah, kan K-nya tadi, K itu rumusnya N besar per N kecil kan. N besarnya 42. N kecilnya 14. 42 bagi 14 itu 3. Nah, jadi 2K-nya itu 6. Nah, AR-nya itu ini AR1 dan AR2-nya kita tuh perhatikannya itu harus kurang dari sama dengan 6. Kan kita mau ngambil dua angka yang kurang dari sama dengan 6. Kayak gitu. Karena dibilang kurang dari sama dengan keaksen kan. Jadi sama dengan keaksen kayak gitu. Oh, oke. Nah, udah jadi kayak gitu. Nah, kita jadinya dapat yang kurang dari sama dengan 6. Terus jadinya pas lihat di sekitarnya, ini 9 lebih dari 6 nih. Jangan-jangan kan kita pakai sistematik kan kayak gitu. Jadi begitu ketemu udah nih 26-nya bisa. Oke, langkah AR2-nya pakai sistem tambah terus. Nah, jadi cara milihnya ini juga kayak tadi kan pakai implicit strategy. Selesaiin dulu strata yang satu, baru pilih lagi lanjut perhitungannya ke strata yang berikutnya. Udah dapet, kita taruh nilainya tuh. Nanti kalau harus ini urutannya harus benar gitu. Karena MPC kalau Kopras sama Wabu itu kan jadi kayak tahapannya harus benar-benar nih semuanya gitu. Terus sekarang kita lanjut ya, mau nyari perkiraan total kan. Oke, ini rumusnya tadi yang Y-bar. Kecilnya 14. Terus sigma YI itu jumlah Y-nya semua YI-nya. Ini semuanya dapat. Ini semuanya dijumlah dapat. Dijumlahin. Nah, ini kalau di kalkulatornya ini untuk Y barnya, tapi kan kita ditanya Y cap-nya kan perkiraan total. Ya udah tinggal dikalikan sama N besarnya. N besarnya berapa? 42. Jadi yang ini 42 nanti hasilnya segini. Kayak gitu. Jadi rata-ratanya dikali untuk 17,217 ton. Sebenarnya di soalnya nggak ada diketahui sih apa satuannya, jadi ya udahlah anggap aja ton. Gitu. Oke, ini untuk untuk nyari perkiraan totalnya. Jadi kayak dibaca benar-benar apa yang diketahui kayak gitu. Terus rumus yang dipakai ya apa aja gitu. Udah, terus sekarang kita diminta untuk nyari RSE-nya ya. Nah, RSE itu kalau RSE kan kita harus tahu nilai SE-nya kan. Nah, SE-nya kan kita harus tahu nilai variansnya. Nah, makanya paling benar emang nyari dari variansnya kayak gitu. Kalau di rumus ini kan tadi ada tuh nih variansnya. Nah, ini. Mana nih? Ada cara satu. Dek, maaf ya jaringanku kayaknya nggak stabil. Nah, mana nih tadi? Nah, kalau di rumus ini kan ada 3 cara nih. Ada 1, ada 2, 3. Ini tuh sebenarnya mau pilih yang mana tergantung apa yang diketahui di soal. Kalau misalnya di soal nggak ada minta pakai cara berapa, ya udah tergantung kita lihat aja nih. Oh, kayaknya yang paling sederhana 1 deh. Terus kayaknya yang 1 ini semuanya bisa diketahui dari soal deh. Ya udah pakai cara 1 aja, nggak usah kayak susah-susah mau pakai cara 2 apa cara 3 kayak gitu. Lihat aja dari apa yang diketahui di soal. Terus kayak soalnya kalau nggak minta pakai yang berapa ya udah terserah gitu kan. Pakai yang mudah aja biar cepet. Nah, oke. Di sini
kan dibilang, oke, kan tadi kalau di soalnya kan kita harus pakai yang, itu kalau yang tadi ya, kalau yang variance yang biasanya. Terus kalau ini yang pakai model kan, tadi diminta kan di soal pakai model yang paid kan. Nah, terus yang di sini kan kita lihat nih ada genap, ada ganjil. Kita pakai yang mana? Kan di sini jadi ketahui N-nya 14 ya. Kan N-nya 14 berarti jadinya genap kan. Berarti kita pakai rumus yang genap kayak gitu nih. V-nya V yang genap. Ini genapnya. Terus ya udah tinggal ini nih dipakai. Salah pencet. Ntar aku kuningin dulu rumusnya biar kelihatan. Nah, ini berarti yang genapnya. Udah tinggal dimasukin aja. N besarnya 42, N kecilnya 14, N besarnya lagi 42, 1 per N ini 14 kuadrat. Terus yang ini cara ngitungnya gimana? Kan kalau paired itu pasangannya saling dikurangi kan antar pasangannya. Nah, jadi kayak gini. Dibuat aja gitu kayak tabel gitu. Terus kalau yang kayak gini-gini tuh gampang banget pengerjaannya kalau pakai Excel. Jadi daripada pakai kalkulator itu kan lama banget tuh. Kayak Excel tinggal masukin aja rumusnya cek ditarik-tarik gitu selesai. Gampang tuh. Nah, misalnya kayak gini. 91. Kita udah masukin nih nilai-nilainya kan. Kalau Excel tuh kan kayak gampang gitu tinggal di sum aja dapat gitu jumlahnya. Tinggal nggak perlu kita kalau kalkulator kan pencetin satu-satu, pencetin dipencetin kayak gitu. Oke, kan tadi dikurangin kan sesama pasangannya gitu. Ini 6 kurang 2, 12 kurang 8. Jadi kayak ini, nilai ini dikurangi nilai ini dikurangi nilai ini. Kayak kalau di Excel tinggal taruh sebelahan aja. Terus tinggal dikurangi deh. C dikurangi B, kayak gitu kan. Terus udah tinggal di gitu, udah nih semuanya udah dikurangi. Terus setelah dikurangi, berarti kita udah dapet nih nilai yang di sininya nih, udah dikurangi kan. Tapi kalau di rumusnya kan harus dikurangi terus dikuadratin. Nah, di sini nih tinggal kita taruh nilai yang di sebelah ini dipangkatkan 2. Itu nilai yang di sebelah tuh dipangkatkan 2. Udah deh dapet kan. Terus kita klik udah semua langsung muncul tuh. Kalau di Excel kan jadinya cepet ya. Jadi kalau ujian pakai Excel aja. Terus ini udah ditaruh nih nilainya di sini. Terus tinggal dijumlahin yang ini. Kan di rumusnya kita harus jumlahin ya. Nih, setelah dikurangi, dikuadratkan, baru dijumlahkan kan. Nah, setelah dijumlahkan, dapat nih nilainya 47385. Nih, 47385 itu yang dimasukin. Nah, di sini kan tadi setelah dikurangin, dikuadratkan, terus dijumlahkan 47385. Itu yang di sini. Setelah itu udah deh tinggal hitung biasa aja gitu pakai kalkulator. Dimasukin angka-angkanya, dapat deh nilai variance-nya segitu. Terus sekarang kita lanjut untuk cari SE-nya. Kalau ini kan tinggal diakarin aja kan si ininya. Ini diakarin dapatnya nilai ini. Ini ya ingat urutannya sama ingat rumus-rumusnya nih. Nanti ini aku share juga jadi nggak apa-apa nanti bisa. Kalau ada pertanyaan yang sama kan tinggal dilihat aja kan alur pengerjaannya kayak gitu. Terus SE-nya. Nah, ini dimasukin nih nilainya. Terus Y bar SY-nya ya udah dari atas yang tadi nih. Y bar SY nih 4099286. Itu yang nanti dimasukin ke bawah sini. Terus yang ini dimasukin ke atas sini. Terus dikali 100. Udah deh dapat RSE-nya gitu. Jadi untuk presisi estimasi atau perkiraan relatif terhadap estimasi, pokoknya estimasi itu perkiraan kan. Hasil panen tomat untuk seluruh desa adalah sebesar kayak gitu. Udah cuman kayak gitu aja itu untuk soal nomor satunya. Jadi kayak yang penting kita tuh tahu gitu gimana langkah-langkahnya. Terus kan tadi apa aja yang diketahui. Terus gimana cara pengerjaannya, alurnya gimana kayak gitu kan. Oke, udah nih semuanya udah dapet sampai itu. Nah, sekarang lanjut nih ke soal nomor 2-nya. Soal nomor 2. Bentar. Suatu penelitian dilakukan
dilakukan untuk mengetahui total hasil panen padi di suatu wilayah dari total ini. Berarti totalnya ada 290. Nah, berarti N-nya 290 petak sawah. Terus 29 petak dipilih dengan sistematik. Nah, 29. Oh iya, bentar. Aku belum nanya. Tadi yang pertama ada yang pertanyaan lagi dulu nggak? Udah lanjut aja lagi nomor 2. Gimana? Yang untuk yang pertama, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak soal yang pertama tadi? Atau udah jelas gitu? Dijawab dong. Gimana? Kalau itu bisa itu pakai shift. Dia aku tahu udah paham atau belum. Oke. Lanjut soal yang kedua ya. Sekarang kalau soal kedua ini tuh udah langsung 29 petak sawah yang dipilih dengan dan datanya sebagai berikut. Oke. Ada nih kan, jadi udah 29 petak sawah dan datanya sebagai berikut. Jadi di sini yang dimunculin tuh udah data sampel, udah bukan lagi data populasi. Kan kalau populasi harusnya ada 290 petak ya, terus kita pilih sendiri tuh. 290 di tabel ada isinya 290 tuh kita pilih sendiri. Nah, tapi di sini kan udah 29 petak yang dipilih dengan itu kan. Nah, jadi ini tuh udah bentukannya udah si sampelnya. Nah, terus diminta nih perkirakan totalnya dengan menggunakan metode ini dan metode ini. Perkirakan pula RSE-nya dan bandingkan hasilnya. Jadi kita harus ngebandingin dua model nih. Jadi di sini tuh kita kerjain pakai dua model, pakai dua cara estimasinya. Terus kita cari juga nilai RSE-nya terus kita bandingin. Oke, kita taruh nih semuanya apa aja yang diketahui. Sama ya kayak yang tadi. N-nya 290, N kecil, terus K-nya 10, K aksennya 20, terus AR satunya sama AR 2-nya kurang dari sama dengan 20. Ya udah sih sebenarnya karena ini sebenarnya juga nggak perlu juga nggak apa-apa karena udah terpilih sampelnya kayak gitu. Terus ditanya perkiraan total dan RSE dari kedua model PSM sama SDM. Pertama kita kerjain dulu nih pakai yang metode yang PSM. Nah, kayak yang tadi ya, berarti harus ditaruh berpasangan. Angka-angka yang dari sini, kita masukinnya secara berpasangan. Jadi 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6, kayak gitu. Ditaruh berpasangan di sini. Ini tuh 1 sama 2, 3 sama 4, sampai 29. Nah, 29 kan ganjil. Berarti kan ini nanti kita bakal pakai model paired yang ganjil. Kita pakai rumus yang ini berarti. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kita taruh 1 sama 2, 3, 4 sampai selanjutnya 29. Terus kayak tadi dikurangin pasangan sebelahnya. Ini dikurangin ini. Ini dikurangin ini dikurangin ini. Terus udah dikurangin, terus dikuadratin. Ini dikuadratkan ini dikuadratkan ini dikuadratkan ini, terus ditaruh jumlahnya. Sudah dapat nih jumlahnya segini. Nah, kita hitung nih Y bar SY-nya. Kan tadi diminta perkiraan total ya, berarti pakai rumus yang tadi masihan, ini Y bar SY, yang ganjil. Sama aja ya sebenarnya, 1/N sigma YI, 1/N sigma YI, berarti di sini 1/N sigma YI-nya. 1/29 sigma YI-nya 926. Kalau ini semuanya dijumlahkan, hasilnya ini 92. Oke. Dapatlah. Ada yang chat. Kak yang di bawah min 2,5 dari mana, Kak? Ini ya. Oh ya ini. Kalau berpasangan itu jadinya diselisihkan sama yang paling dekat. Yang paling dekatnya itu ini.
6,6. Jadi 4,1 dikurangi 6,6. Sebenarnya kita boleh tukar kok 6,6 dikurangi 4,1. Kayak mau 0,0 kurang 0,9 juga boleh karena mau hasilnya negatif karena pada akhirnya akan dipangkatkan. Jadi hasilnya sama aja gitu. Jadi kita boleh kok sebenarnya ini kurang ini kurang ini kurang ini gitu boleh. Hasilnya kalau negatif tinggal dipangkatkan tetap jadi positif kan kayak gitu. Nah, terus kalau ini kan nggak ada pasangannya nih di sebelah karena ganjil. Nah, kita kurangi dengan yang terdekat. Sebenarnya boleh dengan yang mana aja, tapi kalau yang diajarin sama Pak Budi, dulu aku diajarin sama Pak Budi juga, itu dikurangin sama yang paling dekatnya, kayak gitu. Jadi dapat hasilnya ini, dikuadratkan, kayak gitu. Jadi semuanya dianggap tetap punya pasangannya, walaupun ganjil, kayak gitu. Terus, gimana kira-kira paham nggak? Atau mau ditanggapi? Kak, titipan pertanyaan nih, Kak. Gimana tuh? Kalau misalnya nomor 2 itu ada dibilang kayak nomor 1 implisit itu ditambah data tentang luas petak sawah, berarti itu harus diurutin juga kan, Kak? Iya benar kayak gitu. Tapi ini kan nggak ada yang tadi aku bilang kan kalau nggak ada implisit ya udah langsung aja gitu berdasarkan nomor urutnya mau. Tapi kalau misalnya ada dibilang berarti kayak tadi perhitungannya harus kayak tadi yang selesaiin dulu stratanya, baru itu yang selesaiin yang strata pertama, baru yang ke strata yang keduanya. Kayak gitu. Kalau ini kan nggak ada nih. Terus ini juga udah dalam bentuk sampel. Jadi kita kalau tadi kan yang pertama kita pilih ya dari 42 kita pilih 14. Kalau yang ini bentukannya tuh udah kepilih gitu. Jadi ya udah tinggal dikerjakan aja pakai data yang ini kayak gitu. Gimana? Ada mau ditanggapi? Nggak ada. Oke, terus 1/n kecil. N kecilnya, iya kenapa? Bisa lihat tabelnya yang di atas. Ya, stop. Ini, oke. Bukan, ke bawah. Salah ya? Ini, oke. Iya, Kak. Ini berarti Y2 kurang Y1 ya, Kak? Benar. Tapi ini, Kak, ada yang sempat disepakati sama Pak Budi. Kalau sampelnya disediakan itu Y3 kurang Y1. Terus Y2 kurang Y4 kayak gitu kalau Pak Budi. Tapi nggak tahu. Oh, iya. 3 kurang 1, 2 kurang 4. Oh, kalau sampel yang disediakan, katanya gitu. Iya, Pak. Katanya kesepakatan. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang kesepakatannya kayak gitu. Berarti nanti kalian coba buat yang kayak gini kan, nanti aku misalnya kirim ini nih, terus nanti kalian buatnya versi yang sesuai kesepakatan kayak gitu. Kalau aku dulu soalnya nggak ada kesepakatan kayak gitu, jadi nggak tahu. Kalau dulu aku kayak tetap sama aja sih. Tapi kalau misalnya kalian ada kesepakatan kayak gitu, ya berarti kerjanya kayak gitu. Kalau teman-teman yang di Papras gimana? Nggak ada kesepakatan apa gimana? Kalau di kelas saya sama Pak Budi juga, Pak. Tapi nggak ada kesepakatan kayak gitu. Jadi tetap 2 kurang 1, 4 kurang 3, dan seterusnya. Mungkin Pak Budinya lupa kali. Lupa nyampein. Iya, coba nanti PJ tanyain ya kalau sampel yang disediakan itu gimana gitu. Mbak, apakah langsung atau pakai yang kesepakatan itu? Kalau langsung kan yang kayak biasa ya, kayak yang ada di PPT kayak gitu. Nah, nanti berarti tinggal ini aja ya, yang dimasukin di sini berarti 1, terus yang di sini ketiga, biar nanti tinggal dikuranginnya kayak gitu kan, 1, 3, 2, 4, kayak gitu-gitu kan. Oke. Terus anggap aja ini yang belum sesuai kesepakatan. Nanti kalian hitungnya gimana nih versi yang sesuai kesepakatan nilainya, hasilnya ya. Latihan lagi gitu sendiri. Nah, ini kayak gini, terus dikuadratkan, dapat hasilnya kan. Nah, langsung 926-nya 1/29, karena sampelnya 29, terus 92,6, ini jumlah dari YI-nya, terus dapat deh nilai Y-bar-nya, terus kayak tadi lagi.
N dikali Y bar SY. Populasinya berapa sih? 290 dikali sama nilai ini. Dapatnya ini 926 Y cap-nya. Terus karena ini ganjil, ya udah nih pakai rumus yang ganjil. Ini rumus yang ganjilnya. N besarnya ini, N kecil, N besar, 2MN, MN kan M-nya itu N tambah 1/2. M-nya 29, N tambah 1/2, N 29 tambah 1, 30, bagi 2, 15. Terus N-nya 29. Terus ini yang kayak tadi ya, perhitungannya didapat dari sini 44,16. Nah, terus berarti di sini jadinya 0,0457. Pakai kalkulator aja nih, dapatnya segini. Terus kayak tadi ya, SE-nya akar dari ini dapat, terus SE-nya dimasukin, terus Y barnya diambil dari sini, terus dibagi dikali 100, hasilnya ini. Sekarang kita hitung yang metode suksesifnya. Di sini, untuk Y barnya masih selalu sama ya, terus cara cari Y cap-nya juga, jadi karena rumusnya sama, hasilnya juga sama. Hasil totalnya nih, sama kayak yang tadi ini. Cuma rumus variansnya nih yang beda. Ini kita lihat. Pair ini kan sama nih Y barnya, cuman variansnya nih yang beda-beda tuh. Beda di sininya sih sebenarnya. Ini sama ininya. Nah, terus tinggal dimasukin aja angka-angkanya. N besarnya 290, kayak gitu ya. Terus 2 kali N, 2 kali 29, N-1, 28. 62,99 didapat dari, oh ini. Kalau yang paired itu kan beda ya. Kalau yang tadi, iya, yang paired itu, ini nomor 92 ya. Oke. Kalau misalnya yang sesuai kesepakatan itu kan yang ini dikurangi ini dikurangi ini. Bukan sesuai kesepakatan, maksudnya yang di paired itu yang dikurangin sepasangannya gitu. Tapi kalau ada yang bilang katanya kesepakatannya Papas berarti Pak Budi berarti 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 4 kayak gitu kan. Nah, tapi kalau yang suksesif itu pengurangannya itu berantai. Pengurangannya itu jadi semua itu diurutin kayak gini. Diurutin jadi 1 sampai 29. Kayak di soalnya bentukannya tuh kayak di soalnya gitu. 1 sampai 29, mana tuh? 1 sampai 29 ditaruh di, kalau ini kan berpasangan, biar dikuranginnya di Excel tuh gampang gitu kan, terus tinggal dikuadratin. Kalau ini tuh harus ditaruh 1 sampai 29-nya ke bawah. Terus tinggal dikuranginya kayak gini. 2 kurang 1. Terus 3 kurang 2. Tapi nggak usah satu-satu. Kalau di Excel kan gampang ya, tinggal ini kurangi ini kurangi. Kan metode dan memilih nilai yang berbeda. Kita lihat nih. Di sini hasilnya SDM itu 5,85. Kalau yang di sini 6,6. Nah, memilih yang dihasilkan oleh SDM yang ini berarti lebih kecil dibandingkan dengan metode PSM. Artinya, metode yang lebih presisi digunakan untuk melakukan pendugaan terhadap hasil panen padi di wilayah tersebut adalah metode SDM. Jadi yang lebih presisi itu yang kita pakai, yang kita anggap itu lebih tepat kayak gitu ya, yang lebih kecil nilai RSE-nya dianggap lebih presisi untuk melakukan pendugaan. Jadi untuk interpretasinya seperti itu. SDM-nya lebih
lebih baik ya, karena nilai RSE-nya lebih kecil sehingga dianggap lebih presisi kayak gitu. Untuk yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk soal nomor 2. Soal nomor 2-nya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Perbandingan 2 model sih ini. Terus tinggal diinterpretasiin. Gimana? Ayo bertanya atau diem ya semuanya. Dijawab dong. Dari penjelasanku kira-kira jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang penting sesuai sih kayak apa yang diketahui, terus apa yang rumus-rumusnya kayak gimana. Karena kayak polanya itu sama-sama gitu loh, kayak Y ditanyakan total, terus ditanyakan RSE. Jadi yang penting jangan salah itu aja sih. Kadang tuh kayak sederhana. Kalau yang sampel diteliti kayak gitu. Bentar ya, bentar. Ini, oke, sekarang lanjut ke pertemuan 10-nya. Nah, kalau pertemuan 10, kan sekarang udah masuk ke PPS. Oh iya, sebelumnya tentang sistematik, kira-kira ada lagi nggak yang mau tanyakan? Tentang sistematik yang tadi, ada yang masih dibingungin nggak atau udah semuanya udah paham? Paham, Kak. Ayo, dijawab. Kalian jangan diam-diam aja. Dijempol. Oke. Udah paham ya, berarti. Terus sekarang kita masuk ke PPS. Nah, kalau di PPS itu, ini pokoknya pakai auxiliary variable-nya ya. Kenapa harus? Aduh, suara aku hilang. Ini, oke. Ini tentang deskripsinya. Oke. Tentang deskripsinya, terus beberapa contoh variabel pendukung, keuntungan. Sampai di keuntungannya, kira-kira ada nggak yang teman-teman mau tanyain atau masih bingung atau butuh penjelasan lebih lanjut? Atau udah paham semuanya sejauh ini tentang teorinya yang awalnya nih, yang deskripsi sama keuntungannya? Kalau udah, dijempol. Oke. Nah, terus sekarang di sini untuk pemilihan sampelnya ya. Cara pengambilannya itu, oke, ada yang WR, ada yang WOR. Terus ada yang pemilihan dari list, ada yang map atau peta. Terus ini untuk pengambilannya ada yang kumulatif. Kalau
Yang setauku itu cuman ini doang ya, yang kumulatif, lahiri, sama PPS. Yang random ini nggak dipelajari kan ya? Jawab dong pemirsa. Terus kumulatif nih. Oke, cara kumulatif ini intinya pertama kita harus buat kumulatifnya. Teman-teman udah tahu ya dulu, nggak dulu sih, dari pelajaran apa ya, start desk dulu berarti. Kumulatifnya kayak gimana kan, tinggal ditambahin, ditaruh, ditambahin, ditaruh, ditambahin, ditaruh kayak gitu. Terus dibuat range-nya. Kalau ini tuh aku kayak gitu, tinggal kalau pakai Excel kan gampang ya, tinggal dimasukin angka-angkanya. Terus dikumulatifin di Excel, jadi biar lebih gampang gitu. Kalau pakai kalkulator kan lama tuh satu-satu banget di Excel. Terus nanti tinggal ditaruhin di lembar jawaban. Terus ini range-nya. Dibuat range-nya. Terus dipilihnya, ambil angka random yang tidak lebih dari X. Oke. Kalau cara kumulatif ini lumayan mudah kan ya? Ketimbang lahiri, maksudnya lahiri kan emang mesti benar-benar fokus gitu ya. Lebih rumit. Kalau ini, kayak ini kan harus diambil, ini tuh semua sampelnya diambil pakai angka random. Lakukan sebanyak N kali gitu ya. Jadi kalau ada 10 sampel, 10-10-nya semuanya pakai angka random. Sama kayak lahiri juga 10-10-nya semuanya kan pakai angka random. Beda sama PPS. Kalau PPS tetapnya pakai metode sistematiknya. Satu yang awal doang, terus sisanya kita itu nggak usah diambil lagi berkali-kali gitu. Satu aja, terus sisanya di sistematik. Nah, terus ini tuh beda-bedanya tuh di range yang memuat AR-nya. Kalau lahiri, itu harus diperhatikan untuk R1 kurang dari N, R2 kurang dari XI-nya. Jadi penentunya terpilih atau tidak. Kan berpasangan gitu ya diambilnya. Kalau dia bakal terpilih atau tidak, ya itu nanti ditentukan dari ini ya. Kalau kira-kira di sini tuh gimana ya? Aku mau jelasin ulang, tapi kan teman-teman pasti udah bisa nonton penjelasan video bahan ajar dosennya gitu kan ya. Jadi kalau dari ketiga metode ini, ada nggak yang teman-teman belum pahami? Biar aku jelasinnya nggak paham aja gitu. Maksudnya apa yang nggak paham? Atau udah paham gitu? Udah jelas gitu gimana beda ketiganya? Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya aja, tanya. Kak, boleh ulang jelasin yang lahiri nggak? Oke. Yang lahiri aja. Habis itu yang setelahnya paham kan ya? Yang Insya Allah. Oke. Boleh jelasin ulang nggak? Ini mau jelasin yang mana, Dek? Semuanya atau? Yang bagian lahirinya, ya aja, Kak. Ini yang ngomong siapa sih? Mohon maaf, nggak kelihatan di aku. Alia, Kak. Ada juga yang private chat, bilangnya boleh jelasin ulang nggak? Gitu. Aku nanya ke dia sih sebenarnya, ini mau yang mana gitu? Semuanya apa satu doang? Kalau kayaknya tiganya deh, ketiga-tiganya. Oke, ulangilah ya dari ini di chat. Bentar. Semua boleh, oke. Harusnya aku ini ya buat, aduh gemes banget. Kalau offline itu aku buatin tabel gitu di papan, terus kayak ditaruhin beda-bedanya. Tapi kalau kayak gini tuh susah mau coret-coret. Nah, kayak kalau ini langkah pertamanya kayak gitu ya, buat kumulatifnya. Udah kan buat kumulatifnya. Terus yang keduanya buat range kayak gitu ya, buat range-nya. Terus yang ketiga, ambil angka random yang tidak lebih dari X. X-nya tuh yang ini ya. Berarti kita boleh tuh nanti ngambil di angka random, ditar yang kurang dari segini. Karena ininya 2 digit, 30 itu kan 2 digit. Berarti nanti kita tuh ngambil angka random yang kurang dari sama dengan 30. Kita perhatikan 2 digit yang kurang dari sama dengan 30. Misal tadi, kalau di soal ini,
tabel angka randomnya, misalnya dimulai dari yang tadi di sini, berarti kita lihat 2 digit nih. Oh, 93 ini lebih dari 30. Berarti kalau independen kan kita langsung skip tuh, kita langsung ke bawah kan. Oh, 26 nih, 26 kurang dari 30. Oke, berarti 26 diambil. Tapi kalau misalnya pakai remainder, berarti kita bisa kan ngambil 93, tapi kita pakai teorema sisanya. Teorema sisanya gimana? Berarti ada yang mau menjawab? Kalau 93, berarti sisanya berapa? Kelipatannya 30, yang masih 2 digit, yang paling besar. Berarti 90 kan? Terus sisanya. Terus berarti 90 sisanya 3. Berarti AR1-nya 3, kayak gitu. Tapi kalau yang remainder approach, kalau independent of choice, ya udah ini skip, lihat ke bawahnya. Oke, ini ambil. Lihat di sini, ini skip. Terus ke bawahnya, oke ini ambil. Ini skip. Ini skip. Ini skip. Lihatnya dua apa sih namanya? 2 digit gitu. Ini skip. Ini oke ambil. Ini skip. Kayak gitu diulangin terus sampai sebanyak sampelnya. Kan kalau metode yang kumulatif itu semuanya nih dilihat-lihat nih angka randomnya tuh di tabel, diambil sampai sebanyak itu dari tabel angka random semuanya kayak gitu. Nah, terus mana tadi PPT-nya? Nah, oke. Terus udah nih 2 digit kan, lakukan sebanyak n kali. Jadi kalau misalnya sampelnya 20, oke sebanyak 20 kali. Terus unit yang range-nya memuat, nah misalnya kayak tadi 26. Kita pilih 26 nih, 26. Berarti kita ambil yang range-nya tuh ada 26-nya. 26 itu di mana sih? Di sini. Nah, berarti nanti si Yuda jadi sampel pertama gitu misalnya. Contohnya ya. Jadi ayat satunya si Yuda. Nilainya berapa? Nah, 2 jadinya. Kan di sini ayat satunya, kalau misalnya ya yang tadi ayat satunya kan 26. 26 berarti nanti si Yuda yang kepilih sebagai sampelnya kayak gitu. Kayak gitu diulangin sampai misalnya kita mau ngambil 10 nih. Oke, berarti sampai 10 kali sampai 10 tapi nggak mungkin orang populasinya cuma 7 berarti sampai 3 lah. Kan misalnya. Kalau nanti populasinya lebih banyak terus mau ngambil sampelnya juga banyak kayak gitu ya berarti diulangin sampai sebanyak sampel. Oke, udah. Terus selanjutnya setelah udah dapet nih si 26-nya, ya udah totalnya berapa digit yang harus kita perhatikan? Ada 3 digit kan yang harus kita perhatikan. Jadi nanti di angka random tuh kita harus perhatikan 3 digit. Jadi ini sama si sebelahnya kayak gitu. Terus kita lihat nih, salah. Mana ya? Oh ini. Kita lihat nih yang harus kan kurang dari 7 sama kurang dari ini X is maksimumnya ya, misalnya 11. Nah, ini ada 3 digit yang harus diperhatikan. Terus selanjutnya, sebanyak N, misalnya kita mau 3 sampel ya. Terus AR1-nya nih, kayak tadi, kita lihat di TAR. Di TAR ini udah dapet, salah buka. Udah dapet nih, 93, 33 kan 3 digit pertamanya. 933, ini kan 9-nya nggak ada ya. Kan harus kurang dari N kan? Kan harus kurang dari N nih, kurang dari N. Ini tuh 9 tuh udah lebih dari 7. Nah, berarti jangan diambil. Langsung aja diloncat ke bawahnya. 2 nih. Oke, 2 benar tuh. Kurang dari 7. 2 benar nih, kurang dari 7. Tapi 66.
AR2-nya kan harus kurang dari 11 ya. 6 ini kan nggak kurang dari 11, berarti di skip lagi kayak gitu. Di skip lagi 4, 29. 4 benar kurang dari 7, tapi 29 nggak kurang dari 11 kayak gitu. Kan kita harus ngelihat ya, kalau misalnya kayak gini. 2 kurang dari 7, terus 66 ini nggak kurang dari 11, berarti nggak usah, kita patokin itu aja dulu ketika misalnya kita udah ketemu nih, oh ini, misalnya 201, 2 ini kurang dari 7, 01-nya ini kurang dari 11, tapi belum tentu itu tuh diambil, kayak gitu. Kita perhatikan yang langkah ketiganya nih, AR1-nya 2 ya, misalnya kayak tadi kan 2, terus di sininya 01. Nah, 2 itu di sini tuh dapatnya siapa? Harnanto. Harnanto angkanya jumlah size-nya 1. AR2-nya 01. 01 kurang dari sama dengan 1. Benar kan? Oke, benar. Berarti ini diambil kayak gitu. 2 sama 01. Terus oke, dilanjut lagi. Misalnya kita lihat lagi nih berapa ya. Udah habis angkanya. Oke, 5 sama 08 nih misalnya. 508. Lagi 5 sama 08. 08. Terus kita lihat yang kelima di sini siapa? Krishna. Terus 4 ya. Krishna kan XI-nya 4 nih. 4 itu tidak lebih dari 4 itu tidak lebih dari 08. Berarti Krishna itu XI-nya 4. Oh, 4 itu nggak lebih nih dari 8. Oke, berarti nggak bisa. Kalau ini tadi kan 1, kebetulan pas kayak gitu. Terus dilihat lagi di tabelnya lagi, ada lagi nggak kira-kira? Dicari lagi gitu kan. Ini kan udah 3. Berarti 3-nya ke tetangganya gitu. Ini misalnya 4, 0, nih misalnya lagi. Di sini 4. Di sini 04. 04. Si 4 siapa? Pandu. Terus 04 ini sama 06. Oh iya benar, 06. 04 sama 6. Di sini 4 ini kurang dari 6 kan? Oke, berarti si ini berarti angka ini jadi tar yang AR ke-2-nya. Jadi ini AR1, ini AR2, kayak gitu. Itu pemilihan yang lahirinya. Jadi kita cocokkan dulu, dia masuk nggak kriteria ini. Setelah masuk kriteria itu, kita lihat lagi nih di tempat I-nya itu, dia lebih kecil dari sama dengan XI-nya apa enggak, dia lebih kecil dari sama dengan XI-nya apa enggak, kayak gitu kan. Terus ulangi sampai dapat sebanyak N-nya. Jadi tadi tuh kita lihat kan, ini ketika 2 ini sudah termasuk dalam 7 sama 11 ini lebih kecil gitu ya daripada itu. Kita lihat nih, cocok nggak sama I sama XI-nya? Oh, ternyata cocok. Kalau ini I sama XI-nya nggak cocok, karena 4 tadi. Ini nggak cocok. Terus kalau ini 4 sama 4, kalau ini kan yang keempat itu 6 ya, lebih kecil tetap 04 ini. Jadi oke, ini cocok kayak gitu. Jadi lahir itu lebih ribetnya karena itu sih. Karena kita harus perhatikan berkali-kali dan diambilnya itu sampelnya pasangan gitu. Diambilnya tuh langsung sekali ngelihat tuh langsung ngelihat berapa angka gitu. Kalau ini kan 3 angka, misalnya kalau ini 17, ini sama 11, berarti yang kita perhatikan harus ada 4 angka kan, kayak gitu. Jadi ngelihatnya langsung angkanya berpasangan di tarnya. Oke. Terus selanjutnya kalau yang VPS itu bentukannya sama tuh mirip tadi sama yang kumulatif. Kita hitung dulu kumulatifnya.
terus kita buat range lagi, tapi kalau bedanya itu, nah kita hitungkannya. Kalau tadi kan yang kumulatif itu semuanya itu diambil pakai tar. Mana sih kumulatif tadi? Gini, ambil angka random dari ini, terus lakukan sebanyak n kali. Jadi semuanya itu dari tarnya. Bedanya bedanya kalau sama PPS, ini tuh dihitung pakai caranya sistematik. Jadi cuma yang pertama doang diambil dari tar. Pertama doang ambil AR1-nya. Setelah itu sisanya kita hitung pakai cara tar yang suaraku. Mohon maaf nih, minum dulu. Nah. Oke. Jadi tadi ini yang AR1-nya doang yang diambil dari tar, terus selanjutnya dihitung pakai sistematik yang ditambah K tadi tuh. Ditambahin sama KK-nya tuh. Oke, terus kalau ini misalnya yang pertama AR1-nya 7, berarti kita lihat nih 7-nya itu di siapa? Rentangnya. Oh, rentangnya tuh di sini. Pokoknya ngambil yang kurang dari X ya. Kurang dari X tetap kurang dari 30. Sama tuh caranya tadi kayak yang si kumulatif. Tapi hanya satu doang, hanya AR1. Kalau kumulatif kan semuanya tuh diambil pakai tar. Kalau ini cuma AR1-nya doang, diambil pakai tar, terus lihat yang kurang dari 30. Kurang dari 30 berarti kayak tadi gitu kita dapat, oh AR1-nya misalnya, oh 26 nih. Ya udah, berarti boleh tuh diambil 26-nya. Terus 26-nya diambil, berarti misalnya AR1-nya sama dengan 26. 26 nih. Nah, udah terus berarti oke 26 tuh di siapa? Oh, di si Yuda. Berarti nanti tinggal 26 ditambahin lagi. Siapa? 26 ditambahin berapa nih misalnya? K-nya 10, berarti 26 tambah 10. 26 tambah 10, 36. 36 kan kita pakai, di sini kan PPS-nya itu sistematiknya boleh circular, boleh linear ya. Jadi kalau misalnya angkanya udah yang gede kayak gini, 26 tambah 10 kan jadinya 36 ya. 36 itu ya udah dikurangin sama 30. Jadinya sama dengan jadinya 6. Berarti 6-nya ada di mana? Di sini, di si Wisnu. Berarti nanti selanjutnya, sampel selanjutnya itu si Wisnu. AR2-nya si Wisnu gitu ya. Terus nanti lanjut lagi 36 tambah 6 tambah 10, 16. Berarti 16 si Pandu. Berarti sampel yang ketiganya si Pandu kayak gitu. Kumulatif kan tadi semuanya pakai angka random. Kalau ini yang satu doang yang pakai angka random. Setelah itu semuanya ditambah-tambah pakai sistematik gitu. Terus dapat deh siapa aja sampel 1, sampel 2, sampel 3-nya. Nih orang-orang ini. Udah, terus kalau ini pemilihan dari map-nya, kalau ini lebih mudah ya sebenarnya karena cuman ngelihat AR1 terus AR2 antara panjang peta, terus 1 sampai lebar petanya, kayak gitu nih. Misalkan angka random yang terambil 4 sama 3. Terus ya udah berarti yang terpilih sebagai sampel si apa kayak gitu kan, si B kayak gitu. Kalau ujian ya yang lebih sering keluar itu sebenarnya si 3 ini sih antara kumulatif, lahiri sama metode. Kalau map itu enggak. Oke. Sampai situ dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kasih reaction. Oke, paham semua ya. Berarti lanjut lagi ke prosedur estimasinya. Nah, ini tuh yang ada Hansen-Harwitz. Nah, kalau WR cuman Hansen-Harwitz doang. Yang Harwitz-Thompson ini nggak keluar ya di ujian. Aku lihat di materinya Pak Budi
nggak ini ya, apa sih namanya, nggak diajarin juga. Katanya yang diajarin cuman kalau WR-nya cuman Hansen ini, terus WOR-nya ini sama Desraj. Cuman 2 ya. Jadi WR-nya 1 yang Hansen Horowitz, terus yang WOR-nya cuman Horvitz, Thomson, sama Desraj. Selebihnya si ini enggak. Ya, si ininya tuh enggak. Terus si ini juga enggak. Terus si ini juga enggak. Nah, kalau di rumusnya kayak gini. Nah, ini kayak tadi kumulatif, AR-nya harus kurang dari sama dengan X. Kalau sistematik, linearnya, cara pemilihan sampling di PPS samplingnya ya. Ini, terus kalau lahiri, yang tadi kita harus perhatikan 2 sekaligus ya. Oke. Terus ini untuk yang Hansen Horowitz, WR. Kalau WOR, Desraj, sama Horvitz. Kalau WOR kan Desraj nih. Ini terus WOR-nya Horvitz. Nih, sampai sini. Gini, ini sih semua rumus yang bakal dipakai kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita coba lihat dulu ya. Ini rumus-rumusnya. Kita coba langsung ke latihan soalnya aja ya. Nggak bisa. Bentar, stop share dulu. Pindah ke latihan. Oke. Screen. Nah. Ini, nah, ada 2 soal ya. Yang satu, oke, kita lihat lagi nih gimana penjelasannya. Nah, data berikut jumlah pekerja yang ini ya, pekerja dan output pakaian jadi yang dihasilkan. Pokoknya kalau bau-baunya soal PPS itu pasti nggak cuma satu variabel doang yang diketahui, tapi ada 2 variabelnya. Yang satunya itu auxiliary variabelnya kayak gitu. Kalau yang ini kan cuma satu doang ya, misalnya cuma luas panennya doang, luas panen, kok luas sih, hasil panen, mohon maaf, hasil panen gitu kan, sama nomor urutnya. Kalau misalnya PPS itu kayak gitu, pasti nanti ada pekerja, ada outputnya, jadi ada X-nya, ada Y-nya, terus ada nomor urutnya kayak gitu. Jadi nggak cuma satu variabel, tapi ada 2. Nah, terus data berikut adalah jumlah pekerja. Oke, ada 30 pabrik yang tersebar di 3 wilayah. Oke, 30 pabrik nih, ini berarti yang tersebar di 3 wilayah ini berarti ngomonginnya populasi. Berarti yang ditampilin di sini itu populasi 3 wilayahnya kayak gitu. Jadi bukan sampel yang udah terpilih, tapi ini kita nanti disuruh milih sendiri. Terus pilih 6 pabrik sampel dengan PPS metode kumulatif. Oke, terus gunakan TAR. Oke, nah sekarang pengambilan sampel dengan PPS metode kumulatif yang diketahui ya. Terus N-nya tadi 30. Sampelnya pilih 6, berarti N kecilnya 6. Kalau di kumulatif tadi, kita kan harus AR-nya itu, ARI-nya kurang dari sama dengan X-nya kan. Yang tadi itu, kalau di sini, mana? Bentar. Nah, kalau di sini kan tadi ini, harus tidak lebih dari X ya. Terus X-nya itu kan sama dengan 30 nih kan, di jumlah, bentuk jumlahnya ya, dilihat yang paling terakhir gitu. Nah, kalau di sini, berarti kita nanti harus lihat jumlah yang paling terakhir, si pekerjanya. Nih, 23, 21. Berarti tidak boleh lebih dari 23, 21. Kayak gini aja deh, biar lebih... Nah, berarti ARI-nya tidak boleh lebih dari segini. Berarti pas kita lihat di TAR-nya, TAR itu kita ngambil berkali-kali sampai sebanyak 6 kali. Di TAR nih kita ngambil sampai 6 kali. Kita lihat nih, kalau kurang dari segini, kita ambil. Kalau lebih dari, skip.
kayak gitu ya. Kan di sini nggak dibilang ya pakai remainder atau independen, tapi kalau nggak dibilang ya terserah aja kan, berarti terserah kita kayak gitu. Nanti di soalnya bisa kita kasih keterangan dengan tar, terus habis itu dengan menggunakan independent of choice kayak gitu. Terus nanti kita tinggal taruh aja. Nah, misalnya nih udah keambil nih di tarnya segini nih. Semuanya ini kan kurang nih dari 2321. Bentar ada tulisan. Oh, terus 2321 ya. Anggap aja udah keambil nih tar-tarnya nih 4 angka. Karena X-nya ini 4 digit, berarti ya kita lihat yang kita ambil juga langsung geraknya berdasarkan halaman 2 baris 10 kolom 10 langsung dimulai dilihat 4 digit terus diambil tuh. Yang kurang dari sini diambil ambil sampai dapat 6 sampel. Terus kita lihat nih 0215 dia masuk di range berapa? 0215. Oh iya. Gini ya, bentar di sini. 10. Jumlah pekerjanya ini kalau pakai Excel ya biar lebih cepat pas ujiannya. Ditaruh nih sampai 30 nomor urutnya, terus ditaruh jumlah pekerjanya, dimasukin tuh. Udah terus tinggal dikumulatifin deh. Kumulatif tuh kayak gitu. Langsung B2 tambah B3, terus C3 tambah B4. C3-nya ditambah B4 kan gitu kan. Ini tambah ini taruh sini, ini tambah ini taruh sini. Ini tambah ini taruh sini kayak gitu. Jadi diulang-ulang aja ini sampai tinggal digituin terus di tap. Oke, dah sampai deh selesai jadi. Bener kan terakhirnya 23 21 sama kayak yang tadi di soal nih. Soal sama kayak yang tadi di soal 23 21. Nah, biar cepet gitu kan kumulatifnya. Terus range-nya gimana sih? Kalau range itu yang di sini tuh sama nilainya sama kumulatif nih semuanya. Ini sama ini tuh sama. Jadi dipindahin aja. Terus kan dimulainya selalu dari 1 sampai berapa gitu ya. Nah, udah tinggal itu aja deh kalau gitu. 1 ditambah di sini. 1 ditambah ini. 1 ditambah ini. Kayak gitu kan, karena selalu nambah 1 dari setelah angka gitu kan. Terus yang sebelah sini, ya udah angka yang ini. Sampai kayak gini. Dapet deh range-nya. Cepet kan, jadi kayak nggak perlu satu-satu gitu dipikirin. Udah kebentuk langsung polanya. Terus, kita lihat nih tadi. 0125 ini dia di range ke berapa? 0125. Oh, ternyata dia di range ketiga ini nih, di antara sini kan. 125 tuh di sini. Berarti dia di range ketiga. Terus lagi 1472 mana nih di antara sini 1472. Nah, 1472 berarti di sini dia di range 22. Lagi misalnya 674. 674. Nah, berarti di sini dia di range 12. Terus lagi 1736. 1736. Nah, berarti 1736 kan di sini nih, di antara range ini tuh. Berarti dia di 25. Taruh tuh 25. 1029. Ini tuh datangnya dari si angka random itu ya, dari tabel angka random. Terus kita tinggal lihat dia masuk di range mana kayak gitu. 1029, mana 1029 di sini ya, berarti 1029 di antara ini sampai ini berarti dia 17. Nah, 17 gitu. 0558. Nih, berarti 558 itu di sini. Dia di 11 berarti 11. Udah deh tinggal input jumlah-jumlah pekerjanya. Misal tadi 3 itu 52. Terus 22 itu 88. Nah, gitu terus sampai yang 11 itu 68. 11 itu 68. Kayak gitu. Di input tuh jumlah pekerjanya. Terus kita harus hitung karena tadi dibilang pakai Hansen Harwitz ya.
Di sini sebenarnya nggak dibilang nih pakai WR atau WOR. Tapi kalau di pertemuan ini kan kita baru belajar WR aja ya. WOR kan di pertemuan selanjutnya kan. Di 10 itu baru belajar yang WR. Jadi diasumsikan pakai WR. Terus WR itu kan rumusnya harus ada pakai PI-nya nih, lihat di rumus. Nih, pertama ada PI dulu. Kalau kita mau cari tadi ya, kayak apa yang ditanyain? Rata-rata output. Rata-rata nih. Y bar PPS berarti. Kita mau cari Y bar-nya, kita harus lihat dulu nih, mana nih Y bar. Nah, ini dia Y bar. Y bar ini cari apa dulu nih? Y cap. Y cap yang mana dulu nih? Ini Y cap. Y cap ini ada pakai penjumlahan Y cap I-nya. Y cap I-nya datang dari mana nih? Ini berarti YI per PI. Ada PI-nya nih. PI-nya dapat dari mana? Dari sini. Berarti harus dikerjain ini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Kayak gitu. Itu untuk biar dapat rata-rata output-nya. Nah, terus jadi kita kayak gitu ya. Makanya kenapa harus cari dulu PI-nya. Nah, dapat nih PI-nya. PI itu rumusnya tadi XI per X besar nih. XI per X besar. Nah, kalau pakai ini ya tadi, B4, ini ya, 52, XI itu si nilai yang tadi yang kita masukin nih. Ini XI-nya per X besarnya itu, belum ditaruh, ini X besarnya itu 23, 21. Jumlah kumulatifnya. Jadi XI ini tuh per X besarnya. Jadi tadi ini per 23, 21 semuanya per X besarnya. Kalau pakai Excel kan gampang ya, tinggal apa sih, kayak gini, B4. Oh, B4 tadi tuh ini, yang tadi di range 3. Terus ini, B23. Nah, ini tadi yang 88 dibagi, terus tinggal kayak gitu aja, dapat nih nilai PI-nya semuanya. Terus tinggal dicatat deh, dimasukin ke kertas lembar jawaban ujiannya. Terus kayak gitu ya, PI-PI-nya. Terus kita cari nih YKPI-nya. YKPI tadi rumusnya gimana sih gitu kan? Di sini YKPI. Nah, ini YI per PI. YI per PI. YI ini dapatnya dari mana? YI itu yang ininya nih. Outputnya. YI itu outputnya nih. Berarti kayak tadi output ke 3, 52 itu 1841 nih. Berarti di sini 1841. Terus yang 22 tadi. 22 tadi, mana 22? 3750, 3750 kayak gitu, 12, 3395, 3395. Nah, ini YI itu outputnya, output sesuai sampelnya gitu ya. Terus ini YI per PI itu si YCAP-nya. Salah. Nih, kita mau cari ini YI per PI nih. Berarti kita cari nih YI per PI-nya. Ya udah tinggal YI dibagi PI. K2 bagi J2. Tinggal enter. Terus kayak gitu ya, ditarik sampai sampel ke-6. Udah dapet deh nilai-nilainya tuh. Sudah dapet. Terus udah deh kita tinggal dijumlahin. Disam kan, karena kan di rumusnya itu harus nanti dijumlahin nih. Dijumlahin, terus dibagi sama 6. Dijumlahin, dibagi 6 deh. L yang sebelumnya ini, terus tinggal dibagi 6. Dapat deh nilainya ya PPS-nya. Nah, kayak gitu nih di sini. Nah kan tinggal yang tadi, yang ini dapatnya dari Excel tadi nih. 60 ini sumnya kan. Terus tinggal dibagi 6, dapat deh hasil YCAP-nya. Nah, dapat tuh hasil YCAP-nya. Terus kan rumusnya harus dibagi sama N besar ya. N besarnya berapa tadi? N besarnya 30. Berarti YCAP ini dibagi sama N besar, dibagi 30 nih. Kan
dapat tuh 3372. Nah, 3372 udah deh. Ini untuk yang nyebar PPS-nya. Udah dapet kan tadi ditanyain rata-rata output pakaian jadi ya. Nah, ini rata-rata output pakaian jadinya. Terus untuk yang ini selanjutnya kan kita disuruh hitung lagi RSE-nya ya. Jadi kayak tadi variance-nya, terus SE, terus RSE. Nah, gimana sih cara hitung variance-nya? Kita lihat lagi nih di rumusnya. Masuki, lihat nih rumusnya. Variance-nya, rumus variance-nya, oh ini berarti variance Y-cap-nya. Nih, Y-cap I, min, Y-cap, N min 1. Nah, ini rumusnya berarti 1 dibagi N dikali N min 1. Berarti 1, N-nya 6, N min 1-nya 5. Terus yang ini dapatnya dari mana? Jadi Excel lagi, kayak gitu. Gampang kan, tinggal main Excel aja gitu. YI min Y PPS. YI-nya kan tadi udah dapet tuh, YI-nya. Ini yang bukan YI sebenarnya Y cap I kan. Ini kan nilai Y cap ini. Gimana sih nulisnya? Y cap. Y cap I. Y cap I min Y PPS kan. Y cap PPS. Terus jadinya tinggal yang si ini dikurangin Y cap PPS-nya. Y cap ini kan berarti dikurangin sama si itu. Tapi jangan lupa dipakai dolar. Jadi biar didolarin. Ya di tengah sini ya. Biar kalau kita kayak giniin ke bawah itu semuanya tuh nggak si L2 L dolar 9 ini tuh nggak pindah tempat gitu. Tetap sama. Ini juga, ini juga, ini juga. Jadi yang ganti kan yang berjalan cuman ininya, tapi ininya tuh dikunci gitu. Si PPS-nya dikunci. Yang berjalan kan emang cuman I-nya kan, I-nya doang tuh yang jalan. Nih, 2, 3, lihat di sininya. Ini jalan kan, tapi yang ya PPS-nya tetap sama. Karena di dolar, kayak gitu kan, dikunci. Terus, sudah dapat selisihnya. Terus di rumusnya, kan harus dikuadratin ya. Di rumusnya harus dikuadratin. Berarti setelah udah dapat selisihnya, ya udah tinggal dikuadratin aja. Sebelahnya tadi dikuadratin tuh, ditarik sampai sebanyak sampel. Terus dijumlahin, disum, dapatlah hasilnya. Setelah disum kan ini ditaruh nih, panjang banget angkanya. Terus dibagi 30. Dibagi 30, dapat hasilnya 2759 itu. Nah, ini 2759 udah dapat. Terus sebenarnya kita tuh bisa pakai YCAP, bisa pakai Y-bar. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngitung RSE-nya selalu pakai Y-bar ya, Y-bar. Ini tuh sebenarnya kita juga bisa ngitung pakai YCAP. Hasilnya sama aja. Kalau RSE ya, kalau variansnya tetap beda nilai-nilai variansnya, tapi nilai RSE-nya sama. Nah, ini YCAP ya, jadi akar dari SE-nya juga SE YCAP. Terus udah sama tuh kayak tadi. Terus SE-nya berarti dibagi YCAP juga. Kalau di sini Y-bar, berarti di sininya Y-bar. Kalau di sininya YCAP, berarti di sini YCAP, kayak gitu. Terus mana tadi SE-nya ini dibagi sama YCAP-nya, berarti sama yang ini, bukan yang ini, kayak gitu ya, yang ini. Lah, dapatlah hasilnya ini. Jadi perkiraan rata-rata output pakaian jadi tiap pabrik adalah sebanyak ini. Terus kita bulatin nih ke atas karena ini pakaian kayak gitu. Kan pakaian nggak ada yang setengah-setengah ya. Jadi kita kalau yang tadi kan kayak berat itu kan boleh tuh apa sih desimal kan kontinu. Tapi kalau pakaian kan diskrit. Jadi kita bulatin ke atas. Terus dalam pembulatan sebenarnya ya kalau kesepakatan di BPS itu pakaian orang, pokoknya kayak jiwa, hal-hal yang diskrit itu tuh dibulatinnya ke atas kayak gitu. Tapi kalau kesepakatan sama dosen gimana kira-kira kalian? Ada nggak kalau
nggak ada, ya gitu. Maksudnya boleh bulatin ke atas aja. Yang penting taruh dulu nilai aslinya, baru dibulatin. Karena kan sebenarnya yang dosen lihat itu kan pemahaman kalian dalam mengerjakan soalnya ya. Kayak urutannya udah bener apa belum, rumusnya dipakai udah bener apa belum, perhitungannya udah bener apa belum. Tinggal terakhirnya ya dibulatin aja kayak gitu kan. Pakaian dengan ukuran, nah terus jadi sebesar begini persen. Udah, itu soal nomor satunya. Kalau nomor satu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Halo. Sejauh ini masih belum ada. Oke. Sejauh ini masih belum ada, Kak. Oke. Tapi pahamnya berarti sampai ini nomor 10 pertemuan 10 nomor 1 latihan 10. Insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke sampel keduanya. Sampel kedua, aduh mohon maaf, otak aku. Nomor 2. Nah, nomor 2 nih. Ini sampel sebanyak 10 desa dari 320 desa. Nah, ini nih berarti modelnya udah dipilihin nih. Sampelnya nggak kita lagi yang milih sampel. Kalau yang tadi di atas ini kan kita nih yang milih sampel kan. Kita yang milih sampel. Kalau yang ini ceritanya sampelnya udah dipilihin. 10 dari 320. Oke, berarti sebenarnya populasinya ada 320 desa. Diambil 10 sampel, ya 10 desa. Dengan PPS WR. Sebenarnya ini tuh nggak dijelasin ya, PPS WR tuh maksudnya dia ngambilnya dengan sistematik atau dia ngambilnya dengan kumulatif, itu enggak. Tapi yang penting udah ada aja nih sampelnya, terserah dia mau ngambil pakai apa sebenarnya. Terus Oke, ini datanya sebagai berikut. Diketahui bahwa jumlah penduduk di kabupaten tersebut adalah ini. Jumlah penduduk ini tuh untuk menentukan X besarnya sebenarnya. Kan tadi kalau di atas kan kita bisa ngitung X besarnya pakai populasi kan. Populasinya, terus kita hitung XI-nya, dapat tuh X besarnya kan. Kalau di sini kan nggak ada populasi, nggak ada. Ini kan udah langsung sampel kan. Kita nggak tahu nih, kita nggak bisa hitung berapa XI-nya sampai dapat X besarnya. Nah, makanya di sini tuh dikasih tahu X besarnya berapa, kayak gitu. Berdasarkan data tersebut, perkirakan rata-rata dan total. Nah, berarti dia minta dua-duanya nih, perkirakan rata-rata dan total. Terus berikut RSE-nya diminta lagi, RSE juga. Terus di sini kita anggap aja pakai PPS sistematik misalnya kayak gitu. Terus dikerjakan menggunakan, ya ini nggak usah ada, nggak apa-apa sih, maksudnya kan sudah ada soalnya sampelnya. Dikerjakan menggunakan metode ini, soalnya kan ini pertemuan 10 ya, yang baru diajarin kan baru WR doang kan. Nah, terus oke, berarti ngitungnya pakai WR lagi, pakai Hansen Harwitz. Terus jawab, berarti kayak tadi nih, modelnya sama. Kita taruh ke Excel. Nah, kita taruh ke Excel kayak gini, ada 10 desa, jumlah penduduk, terus ada PI-nya nih. PI-nya kayak tadi ya, berarti XI, nilai XI ini dibagi X besarnya. X besarnya kan ini nih. Ini nilai X besarnya kan, yang tadi diketahui seluruh jumlah penduduk, dapat deh nilai PI-nya. B2 dibagi, ininya jangan lupa di dolar biar terkunci. Terus habis itu udah sampai bawah. Nah, tuh. Tinggal ini dibagi ini, terus ininya di dolarin kayak gitu. Terus udah dapat semua nilai PI-nya, terus lagi kayak tadi. YI-nya dimasukin, YI-nya dapatnya dari sini nih, jumlah penduduk luas panen tuh YI-nya dimasukin 482.924, 1948, 3013, 7678, 5506 kayak gitu ya. Dimasukin semuanya. Terus YI per PI, ya udah tinggal YI per PI. Terus ditarik sampai sampelnya. Terus tadi kan habis YI per PI, terus dijumlah dibagi 10 kan. Ya udah tinggal disum, dijumlah, dibagi 10. Yang tadi ini dibagi 10. Oke, dapatlah Y PPS-nya. Ini kan
3516 ini 3516 sekian. Terus kalau kita mau ke Y-bar, tinggal dibagi N besarnya. N besarnya 320, berarti tinggal dibagi 300. Yang tadi ya PPS-nya dibagi 320. Oke, dapat deh hasilnya. Ya cap-nya kayak gitu. Berarti kita udah dapat ya total sama ya rata-ratanya. Terus sekarang kita diminta hitung RSE-nya kan, berarti lanjut lagi tuh kayak tadi pakai rumus yang tadi kan. 10, terus 10 kurang 9, kan tadi N-nya 10 ya, jadi 10 kurang 10, terus dikali 9, terus YI min Y cap tadi berarti ya, Y cap I min Y cap PPS. Oke, terus E2 ini berarti ya, YI-nya ini dibagi sama ini Y cap PPS-nya kan, terus jangan lupa di dolar biar nggak gerak, nggak geser kan. Terus yang geser cuma depannya doang sih, ininya doang yang jalan kan kayak gitu. Terus sampai udah deh 10 kayak gitu. Ini, nah kayak gitu kan sebanyak 10 tinggal gitu terus langsung udah semuanya ada. Terus mungkin di PPS-nya. Semuanya sorry, ditarik sampai sini. Oke. Dikalikannya 4 angka di belakang koma ya, berarti tinggal dikurangin aja. Terus jadi 4 angka kan, kayak gitu. Terus dijumlahin. Nah, jumlahnya itu yang ditaruh nih. 16 sekian, sekian tuh. Terus dibagi 90 dapat hasilnya itu 8 sekian tuh. Terus diakarin, udah tinggal diakarin kan. Nah, ini akarnya tuh kayak SKRT, terus selanjutnya SE-nya tinggal ini dibagi sama ini kan. Ini dibagi sama yang tadi, yang di sini. Terus udah deh dapat RSE-nya. Jadi perkiraan rata-rata luas panen di kabupaten tersebut adalah segitu kan rata-ratanya. Terus totalnya itu segitu dengan ukuran presisi 3,8 nomor 2. Nah, dari yang nomor 2 ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Atau udah jelas? Udah jelas. Oke. Sekarang, oke, ini lagi. Oh iya, Arsita. Iya, waktunya udah habis atau boleh nggak apa, boleh lanjut aja? Kalau ini sih sebenarnya udah habis, tapi mungkin bisa ditanya teman-teman kali ini masih mau lanjut apa gimana? Oh iya. Gimana guys, kalian masih mau lanjut satu pertemuan lagi, pertemuan 11, atau disimpan nanti gimana? Disimpan bersama klaster ya Kak ya? Iya, mau 11, berarti berikutnya 11, 12, 13, 14. Atau mau 11-nya sekarang biar berikutnya 12, 13, 14 aja, kayak gitu. Yuk, gimana nih teman-teman? Mau lanjut? Yang mau lanjut mungkin bisa ngasih jempol kali. Saya hitung mundur kali ya Kak ya. Nggak ada yang mau ngasih jempol, nggak ada yang mau lanjut. Pada pusing kah? Udah pada bosan apa gimana nih teman-teman? Udah PPS sama sistematiknya mungkin udah benar-benar terserap dengan baik Kak. Jadi mungkin pengen memahami lebih dalam.
Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut next. Gimana? Ayo kasih tanggapan dong, guys. Iya, ngikut aja, Kak. Oke, ngikut. Ayo yang lain gimana? Ayo ngomong. Ayo, kalau nggak mau ngomong, chat aja deh, chat. Gimana? Oh, ada nih Kak, teman-temannya pengen sholat dulu, jadi pengen ditunda. Udah lapar. Udah pada lapar, pengen makan siang mungkin. Oke. Kalau penjelasannya gimana, guys? Maksudnya jelas atau... Oke. Gimana Insya Allah nih? jelas kok, Kak. Oke. Tapi Kak, kalau misal ada yang mau ditanyakan dari pertemuan yang hari ini di pertemuan selanjutnya, nggak apa-apa kan, Kak? Iya, boleh kok, boleh. Di grup juga boleh kan? Kalian masuk grup kan ya? Iya. Iya. Makasih, Kak. Sip. Oke, udah paham ya. Udah jelas juga, kita udah bahas berapa pertemuan? 3. Iya, 3 pertemuan. Oke. Kalau udah cukup, kalau udah ya berarti udah diakhiri aja. Baiklah, terima kasih kepada Kak Astri yang udah mau nyempetin waktu. Saya akan kembalikan ke MC Vira. Ya, terima kasih Kak Astri dan teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat ikut KSM angkatan ini. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih lagi buat Kak Astri dan semuanya. Kami dari pengurus angkatan mohon izin dan kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.